Selamat datang di video presentasi sudut ganda. Di video ini kita akan mengerjakan beberapa contoh soal sudut ganda. Mari kita langsung ke soal pertama, yaitu diketahui sinus A itu sama dengan 1/3 dan tangen B sama dengan 1/5, di mana A merupakan sudut tumpul dan B merupakan sudut lancip. Hitunglah nilai dari kosinus 2A dan tangen 2B. Nah, sudut tumpul itu merupakan sudut yang lebih besar dari 90 derajat, di mana sudut lancip itu merupakan sudut yang lebih kecil dari 90 derajat. Ya. Nah, maka mari kita gambarkan sudut A dengan sudut B, di mana dikatakan bahwa sudut A itu merupakan sudut tumpul. Maka sudut tersebut akan berada pada kuadran kedua. Mari kita gambarkan bidang kartesian, di mana sudut tersebut merupakan sudut tumpul. Maka saya akan gambarkan sudutnya. Nah, ini adalah sudut A, di mana ini merupakan A. Maka dikatakan bahwa sinus A itu sama dengan 1/3, di mana kita ketahui bahwa sinus itu sama dengan depan dibagikan dengan miring. Nah, maka depan dari sudut A itu adalah di sini, di mana miring adalah di sini. Maka itu adalah 1 dibagikan dengan 3. Lalu mari kita gambarkan sudut B, di mana tangen B. Mari kita gambarkan bidang kartesian dahulu, di mana dikatakan bahwa sudut B itu merupakan sudut lancip, yang artinya adalah akan berada di kuadran pertama. Ya, sudut tersebut akan berada pada kuadran pertama. Misalkan ini merupakan sudut B, maka diketahui bahwa tangen B itu sama dengan 1/5. Lalu kita juga ketahui bahwa tangen itu adalah depan dibagikan dengan samping. Maka ini adalah 1, di mana ini merupakan depan dari sudut B dibagikan dengan samping, yaitu di sini, yaitu 5. Nah, dengan begini, mari kita kerjakan soal tersebut. Yang pertama adalah, carilah nilai dari kosinus 2A. Maka kosinus 2A itu sama dengan kosinus A ditambahkan dengan A, di mana itu sama dengan kosinus kuadrat A dikurangkan dengan sinus kuadrat A. Lalu itu sama dengan kosinus A dikuadratkan dikurangkan dengan sinus A dikuadratkan, di mana kita ketahui sinus A yaitu 1/3. Nah, kita perlu mencari kosinus A. Nah, maka kosinus A itu sama dengan samping dibagikan dengan miring. Nah, maka kita perlu mencari panjang dari sisi samping tersebut, di mana kita dapat gunakan rumus Pitagoras, yaitu 3 kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambahkan dengan, misalkan samping ini adalah x kuadrat. Maka x kuadrat itu sama dengan 9 dikurangkan 1, yaitu 8. Maka x itu sama dengan akar 8, positif negatif. Lalu jika kita lihat, ini merupakan sudut tumpul, di mana akan berada di kuadran kedua. Maka nilai x ini merupakan sumbu x negatif, maka akan bernilai negatif. Maka x itu sama dengan negatif akar 8. Ya, jadi di sini ingat ya, jika sudut tumpul, maka ini merupakan koordinat x negatif. Maka di sini adalah negatif akar 8. Nah, maka kosinus A itu sama dengan negatif akar 8, di mana itu adalah samping dibagikan dengan miring, di mana itu adalah 3. Nah, dengan demikian mari kita kerjakan soal tersebut, di mana itu sama dengan akar 8 dibagikan dengan 3 dikuadratkan, dikurangkan dengan sinus A kuadrat, itulah 1/3 dikuadratkan, di mana itu akan sama dengan akar 8. Nah, di sini adalah negatif akar 8 ya. Jangan lupa negatifnya. Negatif akar 8 jika dikuadratkan itu sama dengan 8. Dibagikan dengan 3 dikuadratkan, itu adalah 9. Lalu kita kurangkan dengan 1 dikuadratkan adalah 1, 3 dikuadratkan adalah 9. Maka ini sama dengan 7/9.
Nah, ini adalah kosinus 2A. Mari kita cari tangen 2B. Di mana tangen 2B itu merupakan tangen B ditambahkan dengan B. Di mana itu sama dengan 2 tangen B dibagikan dengan 1 dikurangkan dengan tangen kuadrat B. Nah, dengan demikian kita telah mengetahui nilai dari tangen B, yaitu 2 dikalikan dengan tangen B, di mana tangen B itu adalah 1/5, lalu kita bagikan dengan 1 dikurangkan dengan tangen kuadrat B, di mana tangen B itu adalah 1/5, lalu kita kuadratkan. Nah, maka ini akan sama dengan 2/5 kita bagikan dengan 1 dikurangkan dengan 1/25. Ya, di mana ini adalah 20, kita bisa ubah 1 tersebut menjadi 25/25. Maka ini akan sama dengan 2/5 dibagikan dengan 24 dibagikan dengan 25. Di mana itu sama dengan 2/5 dikalikan dengan 25/24. Nah, maka kita bisa coret 25 dengan 5 menjadi 5. Maka ini akan sama dengan 10 per... mari kita sederhanakan dahulu ya, 2-nya dengan 24. 2 dengan 24, kita dapat mencoretnya menjadi 12. Maka ini akan menjadi 5/12. Nah, ini merupakan tangen 2B, yaitu 5/12. Nah, semoga Anda mengerti cara mengerjakan soal pertama. Mari kita kerjakan soal kedua, yaitu tunjukkan bahwa sinus 3A itu sama dengan 3 sinus A dikurangkan dengan 4 sinus pangkat 3A. Nah, kita ketahui bahwa sinus dari 3A itu sama dengan sinus A ditambahkan dengan 2A. Di mana kita ketahui bahwa sinus A ditambahkan dengan B itu sama dengan sinus A dikalikan dengan kosinus B ditambahkan dengan kosinus A dikalikan dengan sinus B. Ya, ini adalah penjumlahan dua sudut oleh sinus. Nah, maka kita bisa tuliskan ini sebagai berikut, yaitu sinus A dikalikan dengan kosinus 2A, lalu kita tambahkan dengan kosinus A dikalikan dengan kosinus 2A. Ini adalah sinus 2A ya. Kosinus A dengan sinus B, maka ini adalah sinus 2A. Nah, lalu kita perlu ubah semuanya ke dalam bentuk sinus. Jika kita lihat, kita perlu tunjukkan bahwa sinus 3A itu adalah 3 sinus A dikurangkan dengan 4 sinus pangkat 3A. Nah, maka kita ketahui bahwa kosinus 2A itu sama dengan kosinus kuadrat A dikurangkan dengan sinus kuadrat A. Nah, kita juga mengetahui bahwa sinus kuadrat A jika ditambahkan dengan kosinus kuadrat A itu sama dengan 1. Nah, di sini kita perlu mengubah kosinus 2A ke dalam bentuk sinus. Maka kita perlu ubah kosinus kuadrat A menjadi, kita bisa tuliskan bahwa kosinus kuadrat A itu sama dengan 1 dikurangkan dengan sinus kuadrat A ya. Maka ini akan menjadi 1 dikurangkan dengan sinus kuadrat A dikurangkan dengan sinus kuadrat A. Maka itu adalah 1 dikurangkan dengan 2 sinus kuadrat A. Ini adalah kosinus 2A. Nah, yang telah kita pelajari di video sebelumnya ya. Maka mari kita ubah kosinus 2A itu menjadi 1 dikurangkan dengan 2 sinus kuadrat A. Lalu kita perlu kalikan dengan sinus A. Lalu kita tambahkan dengan kosinus A. Lalu kita kalikan dengan sinus 2A, itu adalah sinus 2 sinus A dikalikan dengan kosinus A. Ya. Nah, maka mari kita kalikan ke dalam. Di mana ini adalah sinus A dikalikan 1 adalah sinus A. Lalu sinus A dikalikan dengan
negatif 2 sinus kuadrat A itu adalah dikurangkan dengan 2 sinus pangkat 3A. Lalu kita tambahkan dengan kosinus A dikalikan dengan 2 sinus A itu adalah 2 sinus A kosinus A dikalikan dengan 2 sinus A dikalikan kosinus A dikalikan dengan kosinus A itu adalah 2 sinus A dikalikan dengan kosinus kuadrat A. Ya. Nah, karena ini adalah perkalian bukan penjumlahan, jadi kita tidak perlu mengkalikan distribusikan kosinus A tersebut. Maka ini akan menjadi 2 sinus A dikalikan dengan kosinus kuadrat A. Nah, dimana kita ketahui bahwa kosinus kuadrat A itu adalah 1 dikurangkan dengan sinus kuadrat A. Maka mari kita substitusikan kosinus kuadrat A itu menjadi 1 dikurangkan dengan sinus kuadrat A. Ya, karena kita perlu mengeliminasi segala kosinus atau semua kosinus. Nah, dengan demikian ini adalah sinus A dikurangkan dengan 2 sinus pangkat 3A. Lalu kita tambahkan dengan 2 sinus A. Kita kalikan 2 sinus A dengan 1, itu akan menjadi 2 sinus A. Lalu kita kalikan dengan 2 sinus A dengan negatif sinus kuadrat A, di mana itu akan menjadi negatif 2 sinus pangkat 3A. Nah, maka ini akan menjadi sinus A ditambahkan dengan 2 sinus A itu akan menjadi 3 sinus A. Lalu negatif 2 sinus pangkat 3A dikurangkan dengan 2 sinus pangkat 3A itu akan menjadi negatif 4 sinus pangkat 3A. Nah, maka telah terbukti bahwa sinus 3A itu sama dengan 3 sinus A dikurangkan dengan sinus pangkat 3A. Ya, 4 sinus pangkat 3A. Nah, mari kita ke soal selanjutnya. Hitunglah nilai dari 22,5 derajat. Nah, kita ketahui bahwa 22,5 derajat itu sama dengan setengah dari 45 derajat. Ya, maka sinus setengah dari 45 derajat itu sama dengan, nah, mari kita jabarkan rumus tersebut. Di mana kita ketahui bahwa kosinus 2A itu sama dengan kosinus kuadrat A dikurangkan dengan sinus kuadrat A. Nah, di mana kosinus, kita ketahui bahwa sinus kuadrat A ditambahkan dengan kosinus kuadrat A itu sama dengan 1. Nah, yang kita perlukan adalah sinus kuadrat A. Maka mari kita substitusikan kosinus kuadrat A itu menjadi kosinus kuadrat A sama dengan 1 dikurangkan dengan sinus kuadrat A. Nah, maka ini kita dapat ubah menjadi 1 dikurangkan dengan sinus kuadrat A. Ya, saya hanya substitusikan kosinus kuadrat A dengan 1 dikurangkan dengan sinus kuadrat A. Lalu kita kurangkan dengan sinus kuadrat A. Di mana ini akan menjadi 1 dikurangkan dengan 2 sinus kuadrat A, di mana itu adalah kosinus 2A. Nah, mari kita substitusikan setengah, atau mari kita misalkan A itu sama dengan setengah X. Nah, maka ini akan menjadi kosinus 2 dikalikan dengan setengah X itu sama dengan 1 dikurangkan dengan 2 sinus kuadrat dari setengah X. Nah, maka ini akan menjadi seperti berikut, yaitu 2 sinus kuadrat setengah X itu sama dengan 1 dikurangkan dengan kosinus X. Ya, mari saya pindahkan ini ke bagian atas. Lalu mari kita ubah ini menjadi sinus kuadrat setengah X itu sama dengan 1 dikurangkan dengan kosinus X dibagikan dengan 2. Nah, maka sinus setengah X itu sama dengan 1 dikurangkan dengan kosinus X dibagikan dengan 2, lalu diakarkan atau dipangkatkan dengan setengah.
Jika kita pangkatkan kedua ruas dengan setengah, maka ini akan menjadi sinus setengah X sama dengan 1 kurang kosinus X dibagikan dengan 2 dipangkatkan dengan setengah. Nah, dengan demikian, maka kita telah mengubah setengah X menjadi X. Ya, kita dapat gunakan rumus berikut. Nah, jika kalian telah menghafal rumus ini, maka kalian tidak perlu menjabarkan rumus tersebut. Nah, maka sinus setengah dari 45 itu adalah 1 dikurangkan dengan kosinus 45 dibagikan dengan 2 lalu dipangkatkan dengan setengah. Ya, sinus setengah dikalikan dengan 45 itu adalah 1 dikurangkan dengan kosinus X, yaitu kosinus 45 dibagikan dengan 2 dipangkatkan dengan setengah. Nah, maka ini akan menjadi kosinus 45 derajat itu adalah setengah akar 2 dibagikan dengan 2 lalu kita pangkatkan dengan setengah. Nah, maka ini akan menjadi 1/2 dikurangkan dengan setengah 1/4 ini ya. Setengah dibagikan dengan setengah itu adalah 1/4 akar 2 lalu kita pangkatkan dengan setengah. Dimana mari kita faktorkan 1/4. Ini akan menjadi 1/4 dikalikan dengan 2 dikurangkan dengan akar 2 dipangkatkan dengan setengah semuanya ya. Nah, maka kita bisa tarik keluar 1/4. Itu menjadi 1/2 dari akar 2 dikurangkan dengan akar 2. Ya. Nah, maka ini adalah sinus setengah dari 45 derajat, atau itu adalah sinus 22,5 derajat. Nah, semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya.